spesial juga. Beri salam kepada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar atau ingin kita berdoa kepada masing-masing doa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, dengarkan namanya Budi, Ibu akan absen. Widya Stuti, hadir Ibu. Ahmad Faresi, Nabila, hadir Ibu. Sri Wahyuni, hadir Ibu. Ilham, Hadir Ibu. Umum Kalsum, hadir Ibu. Jadi untuk materi hari ini itu sebelum kita masuk pada materi hari ini, ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Tidak, Bu. Bukan kalian itu. Ya, betul sekali untuk umum langsung. Jadi materi hari ini masih ada kaitannya dengan materi minggu sebelumnya. Jadi langsung saja kita masuk pada materi. Materi hari ini terkait eksponen. Jadi ada yang tahu apa itu eksponen? Tidak, Ibu. Sebelum kita jelaskan apa yang dimaksud dengan eksponen, yang pertama itu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa diharap dapat menjelaskan konsep fungsi eksponen atau bilangan berpangkat. Selanjutnya siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponen atau bilangan berpangkat, dan yang terakhir itu siswa dapat menyelesaikan masalah terkait fungsi eksponen. Jadi itulah tadi tiga tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan eksponen itu. Jadi seperti yang ada di depan kita, eksponen itu ialah jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A berpangkat N adalah perkalian berulang sebanyak N kali dari A, yaitu misalkan ada A berpangkat N, itu artinya A dikali A sampai N. Jadi eksponen itu bilangan berpangkat. Nah, untuk keterangannya perlu diketahui A ini namanya basis, sedangkan N ini namanya eksponen. Nah, kita masuk pada contoh. Contohnya itu 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 ini berarti 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 8. Jadi ini adalah contoh dari eksponen.
itu artinya A berpangkat M ditambah N dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan M-nya itu bilangan bulat. Syarat kedua, sifat kedua yaitu A berpangkat M per A berpangkat N. Itu artinya dengan A berpangkat M dikurang N. Syaratnya juga sama dengan syarat yang pertama. Sifat keempat itu AB berpangkat M, itu artinya A berpangkat M dikali B pangkat N. Jadi masing-masing huruf di dalam sini dipangkatkan dengan M. Dan sifat keempat itu A per B berpangkat M, itu sama dengan A berpangkat M per B berpangkat M. Bagaimana anak-anak? Paham? Paham, Ibu. Jadi perlu diingat ya, sifat-sifat eksponen itu ada 5. Jadi sifat-sifatnya bisa dilihat di PPT ini. Salah satu contoh dari sifat-sifat eksponen tadi. Jadi kita cukup Ibu akan menjelaskan satu contoh saja. Jadi satu contoh, misalkan hasil dari 6A berpangkat 3 dikali pangkat 2 dibagi 2A berpangkat 4 adalah, nah untuk menyelesaikan itu, jadi caranya yang pertama itu kan ini pembagian, itu artinya dengan sebenarnya sama di artinya dengan pecahan. Jadi langkah pertama itu kita ubah dulu bentuknya menjadi pecahan kan? Nah, jadi begini bentuknya. Selanjutnya karena 6A berpangkat 3 dikali 2, jadi ini masing-masing angka di dalam kurung kita pangkatkan dengan 2. Jadi 6 berpangkat 2 dikali A berpangkat 3 berpangkat 2 kan? Per 2A berpangkat 4. Jadi hasilnya A berpangkat 2. Ya, jadi hasil keseluruhannya itu 18A berpangkat 2. Sampai sini paham kan? Paham, Ibu. Nah, untuk materi selanjutnya itu terkait bentuk akar. Jadi perlu diketahui apa sih definisi dari bentuk akar, ya. Jadi definisi dari bentuk akar itu didefinisikan A berpangkat M sama dengan N akar A berpangkat M atau A berpangkat M per N. Jadi kenapa bisa bentuknya seperti ini? Karena ini pangkatnya kita tulis sebagai pembilang, sedangkan ini akar N kita tulis sebagai penyebut. Jadi itulah kenapa bentuknya itu menjadi A berpangkat M per N. Oke, untuk materi selanjutnya itu merasionalkan bentuk akar. Jadi merasionalkan bentuk akar artinya mengubah penyebut pecahan menjadi yang berbentuk akar atau irasional menjadi bentuk rasional sederhana. Bentuk akar pada penyebut pecahan sebagai berikut. Nah, untuk contoh dari merasionalkan bentuk akar. Jadi contoh-contohnya itu seperti 2 per akar 3. Contoh kedua itu 4 per akar 5 dikurang akar 3. Nah, selanjutnya itu cara merasionalkan bentuk akar. Nah, misalkan ada soalnya itu berbunyi jika bentuk akar A per
25. Iya. Jadi akan 25 itu. Nah, selanjutnya, sebelum kita pindah ke materi selanjutnya, perlu diingat untuk merasionalkan bentuk akar dilakukan dengan mengalihkannya dengan bentuk sekawannya. Misalkan bentuk akar A ditambah akar B itu sekawan dengan akar A dikurang akar B. Kemudian bentuk A ditambah akar B itu sekawan dengan A dikurang akar B. Jadi perlu diingat ini ya. Oke. Karena masih ada waktu ya, jadi saya ingin membagikan lembar kerjanya dulu. Jadi dikerjakan secara individu ya. Jadi ada dibagikan di. Jadi LKPD itu silakan dikerjakan secara individu. Kalau selesai bisa dikumpulkan. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan LKPD-nya tadi. Jadi sembari mengerjakan LKPD-nya bisa juga dipertanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya. Ibu 340 itu berapa? Nah, ya, Sri Wahyuni bertanya 3/40 itu berapa ya? Ibu. Nah, jadi tambahan materi pada hari ini, Ibu lupa menyampaikan kalau segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 itu menghasilkan 1. Jadi berapapun angkanya, kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Paham kan? Paham, Ibu. Bagaimana, sudah selesai tugasnya? Sudah, Ibu. Oke, yang sudah selesai silakan dikumpul. Kali ini Oke, Ibu sudah melihat hasil pekerjaan kalian dan semua hasilnya itu benar. Saya ingin anak-anak sekalian atau salah satu dari kalian maju ke depan untuk menuliskan hasil jawaban yang sudah dikerjakan. Siapa yang ingin? Oke, Najila silakan maju ke depan. Langsung jawabannya ya. Oke, terima kasih untuk Najila. Beri aplaus kepada teman-teman kalian. Oke, silakan Najila duduk kembali. Jadi Ibu rasa karena materi hari ini sudah selesai dan waktu juga sudah mau habis karena mata pelajaran yang lain akan masuk juga ya. Jadi Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Bu, tadi kita sudah belajar tentang definisi eksponen dan mempelajari sifat-sifat eksponen dan cara rasionalkan. Ya, bagus sekali, benar sekali untuk umum kalsum. Jadi materi hari ini tuh kita belajar mengenai eksponen. Jadi eksponen